adik-adik untuk menyanyikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami hari demi hari Bapa. Tuhan Yesus, meskipun di tengah pandemi ini Bapa, kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu meskipun dengan secara virtual Bapa. Tapi kami melakukannya dengan rasa sukacita Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Fokuskan kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini yaitu terambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik semua boleh menyimaknya di rumah dan Tanti akan membacakannya untuk adik-adik semua. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 15. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengiringan Nahor, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkatan tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gembukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Baik adik-adik, pembacaan firman kita cukup sampai di situ. Tante akan bercerita tentang tabut Allah dan yang si Daud tadi ya. Nah, adik-adik, di sana itu ramai sekali orang berkumpul. Ramai sekali orang berkumpul. Banyak orang yang berkumpul dan melalui iring-iringan. Ada prajurit-prajurit, ada orang-orang yang menari-nari, diiringi nyanyian dan berbagai alat musik. Bahkan ada orang-orang Lewi, masih banyak lagi orang-orang
yang berada di tempat itu. Ternyata apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul? Ya, waktu itu Raja Daud bersama rakyatnya sedang memindahkan tabut Allah. Ya, tabut Allah. Kalian sebelumnya tahu nggak tabut Allah itu apa? Nah, tabut Allah itu dia berbentuk kotak, itu terbuat dari kayu perda, dan tutupnya itu terbuat dari emas. Bayangkan, emas ditutupnya itu kan mahal ya, mahal. Kalian tahu semua pasti emas itu mahal. Makanya tidak sembarangan orang bisa memegang tabut Allah. Nah, karena tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan tadi, si Daud tadi ingin memindahkannya ke Yerusalem. Ini artinya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi meskipun tidak ada tabut tadi, apakah Tuhan hadir di bangsa Israel? Pastinya hadir meskipun tidak ada tabut Allah tadi. Tetapi karena adanya tabut Allah itu, mereka semakin lebih merasakan kehadiran Tuhan di sana. Nah, adik-adik, mereka menaikkan tabut Allah itu ke kereta baru, lalu ditarik dengan lembu-lembu. Ketika berjalan, ternyata kejadian yang tidak diduga, yang awalnya bangsa Israel itu tadi bersukacita, berubah menjadi berduka. Kenapa berduka? Ternyata lembu-lembu yang digunakan untuk mengangkut tabut Allah tadi tergelincir. Nah, seketika si Uza tadi spontan kenapa? Spontan ingin menyelamatkan tabut Allah, dan dia memegang tabut Allah tadi. Tapi ternyata tidak diduga-duga apa yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah Uza meninggal di sambar petir, ya kan? Lalu Uza meninggal, si Daudnya marah besar. Daud berpikir, kok Tuhan kejam sih sehingga bisa membunuh Uza gitu. Tapi mereka tidak menyadari apa kesalahan dan keteladanan Uza sehingga Tuhan membunuh Uza. Tuhan tidak mungkin menghukum umatnya tanpa ada kesalahan. Nah, ternyata adik-adik semua tahu apa kesalahan Uza. Kesalahan Uza itu yaitu memegang tabut Allah. Karena tadi awalnya tabut Allah itu tidak bisa dipegang dengan sembarang orang. Hanya orang-orang yang termasuk kayak yang imam itu yang bisa memegang tabut Allah tadi. Tetapi niat Uza tadi kan baik, tapi ternyata dia salah. Dia tidak mengerti bahwa itu tidak dibenarkan Tuhan. Nah, sehingga si Uza tadi dibunuh. Terus si Daud bingung, ya kan? Bingung tadi, kok Tuhan itu kejam sih? Kok Tuhan itu jahat sih sehingga Tuhan itu membunuh Uza gitu. Tetapi setelah beberapa hari, beberapa bulan, si Daud menyadari apa? Ya, menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Ternyata apa? Ternyata Daud itu tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta bantuan dan kuasa Tuhan untuk memindahkan tabut Allah tadi ke Yerusalem. Nah, dia memikir. Setelah itu 3 bulan kemudian, setelah menyadari kesalahannya, Raja Daud memindahkan kembali tabut Allah, tetapi dengan sesuai dengan perintah Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya luar biasa. Semua berjalan baik dan lancar. Raja Daud dan seluruh orang Israel sangat bersukacita. Nah, adik-adik, sama seperti kita.
kedua orang tua, kita saling menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu seperti apa? Sahabat yang baik itu ketika bersahabat sama yang ini, dia memang benar-benar baik gitu. Tidak pas dengan ini, iya ya kita nggak usah berteman sama itu ya. Nah pas ketika sama orangnya yang diomongin tadi, iya aku kan teman baik kamu, itu tidak baik. Memang sebenarnya niatnya baik, ingin berteman dengan si A tadi, cuma caranya salah. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, makanya adik-adik semua, apapun yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayo, adik-adik di rumah, walaupun kita beribadah di rumah, jangan pernah merasakan, aku kan ibadahnya di rumah, Tuhan Yesus itu kan hadirnya di gereja. Tidak adik-adik, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdoa, Tuhan itu hadir di hati kita, bukan hanya di gereja, hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi itu tidak menjadi suatu alasan. Jadi meskipun kita beribadah di rumah, ayo semangat beribadahnya di rumah, tetap fokus, tetap ya ini loh aku yang melayani Tuhan. Meskipun aku di rumah, tapi aku tetap semangat memuji Tuhan. Bukan karena takut apa? Nanti kalau aku nggak ibadah di rumah, aku dimarahin sama mamaku. Bukan kayak gitu. Tapi ibadahnya karena tuntutan dan dari perintah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin cerita Tante sampai di sini aja. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja di rumah. Kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan, dan kita bisa melakukan ini dengan baik di rumah. Kita tetap ibadah di rumah dan kita berdoa semoga kita bisa cepat kembali beribadah di gereja, bertemu teman-teman semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, agar kami bisa menjalankan sesuai dengan yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan berkati keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa, jagai mereka dan lindungi mereka selalu Tuhan. Adik-adik semua, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.